Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Hamzah Ruji MM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah, ya, sehat syukur Ustadz. walafiat. Alhamdulillah. Syukur telah hadir di studio kami. Alhamdulillah. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amin, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat. Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih telah hadir di studio kami. Terima kasih ibu-ibu. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang strategi pemutuan pendidikan agama berbasis sekolah. Strategi pemutuan pendidikan agama Islam berbasis sekolah merupakan suatu rancangan atau program studi yang berhubungan dengan materi atau pembelajaran agama Islam berdasarkan nilai-nilai agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Hamzah Ruji MM yang merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Al-Ustadz, tafadhol, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak moderator dan ibu-ibu peserta Majelis Taklim Al-Amin Palu Barat yang saya hormati serta para pemirsa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama diberikan Allah kesehatan dan kekuatan serta kemampuan sehingga kita bisa hadir di sini dalam membicarakan topik yang sangat menarik dan hangat berhadapan dengan pandemi selama 2 tahun lebih mandek pendidikan. Sehingga banyak yang bertanya, bagaimana cara mengejar ketertinggalan 2 tahun itu? Saya banyak mendapatkan telepon seperti itu. Kemudian menurut Pak Hamzah sebagai penatar kurikulum dan sebagai mantan kepala sekolah, mantan pelatih TOT SMP, bagaimana Bapak menyikapi tentang adanya musim pandemi ini, sedangkan anak-anak kita sebahagian besar belum memahami tentang belajar melalui online menggunakan teknologi canggih, apalagi yang banyak di desa-desa. Nah, sekarang kita berhadapan dengan yang di kota ini. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sebenarnya konsep pendidikan itu bersumber dari hati seorang guru dan sasarannya adalah hati siswa. Itu pendidikan. Sedangkan pengajaran adalah bersumber dari hati otak, akal seorang guru dan sasarannya juga adalah otak atau akal seorang siswa. Itu
terjadi interaksi. Itu yang disebut dengan pengajaran. Di dalam Al-Quran surat Luqman, yang pertama yang harus dipersiapkan dalam pendidikan itu kepada siswa atau anak didik kita adalah tentang sebuah keyakinan bahwa pendidikan ini tidak bersumber dari manusia, tetapi sesungguhnya pendidikan ini adalah instruksi, anjuran Allah. Itu yang pertama disiapkan. Maka lahirlah kader beriman. Sampai jadi pejabat dia disumpah harus beriman baru bisa jadi pemimpin. Itu karena pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini konsep pertama pendidikan dalam agama Islam itu. Arti ayat ini adalah wa idh qala Luqmanu, ketika Luqman berkata libnihi kepada anak-anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberi wejangan yang sangat memprihatinkan. Apa wejangannya itu? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anakku, jangan kamu syarikatkan Allah, jangan sekutukan Allah. Jadi konsep pendidikan itu harus meyakini bahwa pencipta segalanya ini, langit, bumi, dan seluruh manusia yang pintar-pintar ini, termasuk yang kita semua yang biasa-biasa, atau mungkin juga ada yang kelainan, adalah Allah. Itu yang intinya. Ya bunayya, hai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan kau syirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itulah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Dilanjutkan ayat berikutnya. Bagaimana pendidikan itu harus menyentuh kepada penghormatan dan penghargaan terhadap kedua orang tua yang melahirkan kita. Hatta dia sepotong babi, sepotong manusia, tapi dia yang melahirkan kita, maka itu harus junjung tinggi, kita hargai dan kita hormati. Maka lanjutan ayat itu dikatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi, haruslah manusia itu kepada kedua orang tuanya, hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin, yang membawanya dalam keadaan hamil semakin sakit, semakin terpuruk, ala wahnin, sampai lemah luar biasa. Wa fisaluhu fi amain, dan begitu dia lahir menjadi bayi, dia disusukan selama 2 tahun. Anishkur li wali walidai, kata Allah, bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi dikatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayk ilayyal masir, dan kamu kepada aku kamu semua nanti akan mempertanggungjawabkan kembali. Sehingga pendidikan itu tidak berjalan begitu saja. Ada laporan pertanggungjawabannya bukan kepada kepala sekolah, pada kepala dinas, pada gubernur, pada presiden, tapi dia sampai di hadapan Allah. Itu pendidikan di dalam pandangan Islam. Ya. Jadi kita pertama kita beriman kepada Allah. Melalui pendidikan itu digiring anak-anak. Guru berupaya semaksimal mungkin bagaimana menanamkan akidah yang kuat pada anak-anak. Sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai kehidupan di dalam sebuah negara atau di bumi ini. Tapi nilai-nilai iman tadi, akidah tadi bergeser ke arah yang kuat, bukan bergeser kepada yang mundur dan lemah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menghormati kedua orang tua yang melahirkan kita. Kemudian begitu kita berada di bumi ini, di dunia ini, maka kita diperhadapkan dengan orang tua kita ada sekolahnya tidak tinggi, tapi lahir anaknya dokter. Ada orang tuanya tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan agama mendalam tentang akidah, tapi anaknya sarjana atau profesor agama. Maka Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Jika nanti kedua orang tuamu karena cintanya kepadamu dan kamu juga sangat cinta kepada orang tuamu, dia mencoba menggiring kamu ala an tusyrika bi, untuk berserikat, menyekutukan saya, kata Allah. Orang tuamu itu nanti mengatakan untuk, maka Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya.
Karena kita sudah tahu pendidikannya tidak tinggi, pemahamannya, wawasannya tidak luas tentang agama. Kita sudah jadi orang hebat, sarjana, mengapa harus ikut-ikutan beragama, ikut-ikutan apa yang ada pada ya, padahal itu salah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, maka Allah mengatakan fala tuti'huma, ya, jangan ikuti keduanya. Tapi bukan berarti jangan ikuti keduanya kita harus bentak dia, marahi dia, tidak mau peduli dengan dia, kita boikot dia. Tidak ada kata Allah itu. Yang ada adalah wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Begitu kamu tidak ikuti tentang ajakannya, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, kamu berusaha untuk lebih dekat, seperti bersahabat akrab dengan kedua orang tuamu. Fid dunya, di dunia ini ma'rufan, dalam keadaan baik-baik. Walaupun beda agama misalnya, apalagi hanya beda pendapat. Tapi sebagai orang tua kita ditekankan oleh Allah wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Haruslah betul-betul menjadikan orang tua kita itu sebagai orang terdekat yang mengayomi kita, yang penyebabnya kita lahir bisa melihat dunia ini. Ya. Andaikan begitu dia lahirkan kita, kemudian dia pergi di hutan bawa di jalannya babi, jalannya anjing, maka kita mati dikoyak-koyak oleh anjing dan babi. Nauzubillah, subhanallah. Tidak punya apa-apa dan tidak mungkin sarjana. Tapi begitu kita besar, sudah tua seperti ini, maka kita kembali merenungkan. Renungan-renungan kita yang begitu bagus itu terhadap menghargai kedua orang tua. Karena keimanan kita sudah mantap tadi, maka itu pula yang menjadi bahan kita untuk mendidik anak kita nanti. Membantu guru-guru di sekolah, agar supaya begitu datang di rumah kita arahkan sehingga sejalan pendidikan di sekolah itu dengan pendidikan orang tua di rumah. Itu intinya pendidikan sebenarnya. Ya, saya kebetulan dulu pernah jadi kepala sekolah, 3 sekolah saya pimpin di Kota Palu ini, 2 dan di Donggala. Masya Allah. Di SMP Negeri 2 Palu, dan tahun 2000 saya lahirkan pertama sekolah koalisi nasional di seluruh Indonesia, hanya 31 buah, dan di Sulawesi Tengah satu-satunya ialah SMP Negeri 2 Palu. Dan tahun depan maka lahir lagi sekolah standar nasional. Kemudian 2 tahun berikutnya embrio dari sekolah koalisi nasional dan sekolah standar nasional lahir, namanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada waktu itu, dan mewakili Sulawesi Tengah di event tingkat nasional SMP Negeri 2 itu. Nah, sehingga saya bersama guru membantu orang tua di rumah. Kami menyampaikan pada guru, kita mendidik anak orang jangan dengan kekasaran, jangan dengan keras. Karena dari 1.200 siswa yang kita pimpin 34 kelas di sini, saya katakan, ini pasti 1.200 ini, papanya 1.200 juga, mamanya 1.200. Berarti beda-beda orangnya ini. Maka kita juga mendidik mereka dengan metode yang berbeda, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan cara-cara anak itu di sekolah, tingkah lakunya. Maka diadakan perubahan-perubahan. Jadi setiap dimanapun kita mendidik, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, maka kita harus berbuat yang terbaik kepada anak didik kita. Kita usahakan supaya anak didik kita lebih baik daripada kita, lebih tinggi sekolahnya daripada kita, lebih bagus jabatannya daripada kita. Itu niat pertama guru. Gitu. Nah, itulah sehingga dikatakan tadi, strategi pembentukan pendidikan agama Islam berbasis sekolah. Artinya kuncinya di sekolah. Kalau sekolah lemah kepala sekolahnya, lemah gurunya, lemah guru agamanya, anak-anak juga tidak punya apa-apa. Kalau kita mengatakan, oh kan ada orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuanya tukang beca, hanya tamatan SD? Kita harapkan dia? Bagaimana kalau anak-anak itu tinggal di panti asuhan karena tidak punya bapak, tidak punya ibu? Bagaimana anak itu kalau dipelihara oleh neneknya dengan hanya jual-jual kacang dan pisang? Pernahkah kita teliti secara detail tentang 1.200 siswa kita di situ? Kalau macam saya kepala sekolah, pernah? Nah, ini yang menjadi renungan kita. Kalau kita pernah berpikir ke sana, maka kita perintahkan semua wali kelas kita. Kalau 35 siswanya di kelas, akan dia pahami anaknya siapa, sudah meninggal ke orang tuanya, atau masih ada 22, atau tinggal sama neneknya, atau di mana, di panti ke anak itu. Harus semua wali kelas tahu, itu yang disebut dengan berbasis sekolah itu. Artinya manajemen pendidikan itu berbasis sekolah. Dulu dikembangkan di Indonesia ini oleh Asia Development Bank. Itu 5 provinsi, termasuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Pada waktu itu belum gabung, belum pisah Gorontalo.
Kebetulan saya kepala sekolah dan hampir tiap bulan kita ditata di Jakarta itu, Surabaya, Bogor itu membicarakan tentang mutu pendidikan yang disebut dengan strategi pemutuan pendidikan. Saya bersyukur hari ini ilmu saya kembali lagi untuk mengingat itu bagaimana perubahan-perubahan kurikulum. Karena di negara ini perubahan-perubahan kurikulum itu sudah banyak kali terjadi. Ya. Setiap perubahan kurikulum pasti membawa kepada perubahan cara mengajar guru. Setiap terjadi perubahan cara mengajar guru, berarti juga akan terjadi perubahan sikap dan tingkah laku siswa sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu dalam runutannya itu. Jadi kalau misalnya, ini saya kasih contoh 2 menit ya, masih ada waktu 2 menit dulu sebelum tanya jawab. Iya Ustaz. Di negara ini begitu merdeka, kurikulum pertama dikembangkan oleh Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan. Pertama namanya kurikulum 68 yang direvisi menjadi kurikulum 1972. Itu orientasinya materi. Apa artinya itu? Artinya kalau kita mengajar matematika atau bahasa Inggris, sejarah, buku yang kita pakai di Palu harus sama dengan di Manado, sama dengan Jakarta, sama dengan Surabaya, seluruh Indonesia. Karena di ujian nasional nanti isi buku itu yang namanya kurikulum berorientasi materi. Tahun 1975 ada perubahan sesuai dengan perkembangan negara, maka dibentuklah oleh pemerintah lagi namanya kurikulum 1975. 1975 itu orientasinya bukan lagi materi, tapi orientasinya adalah tujuan. Apa maksudnya? Kurikulum seragam dihambur seluruh, disebarkan ke seluruh Indonesia dan seluruh sekolah. Sama. Di kurikulum itu sudah dijelaskan tentang tujuan instruksional umum. Mata pelajaran agama, IPA, matematika, semua. Itu. Tapi buku apapun, kalau Anda guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru matematika, apakah Anda menggunakan buku Balai Pustaka, buku PT Intan Pariwara, buku PT Kendang Sari, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang jelas tujuan di dalam kurikulum itu harus Anda sebagai guru memahami sehingga betul-betul materi-materi dalam buku apa saja yang Anda ajarkan ini Anda giring kepada tujuan itu, sehingga secara nasional ujian nasional anak-anak bertemu seluruh Indonesia soalnya sama, mengarah kepada kurikulum bukan mengarah kepada buku. Itu yang disebut dengan kurikulum berorientasi pada tujuan. Itu tahun 1975. 9 tahun kemudian lahir kurikulum namanya Kurikulum 1984, Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, Mendiknasnya. Apa orientasinya itu? Disebut dengan orientasinya adalah keterampilan proses. Istilah semester tidak ada. Istilah mid semester tidak ada. Istilah ujian harian tidak ada. Yang ada adalah ujian disebut dengan sumatif, subsumatif, dan formatif. Jadi kalau anak-anak mau naik kelas, dilihat dulu. Berapa nilai formatifnya? Nilai harian maksudnya. Iya, jadi ada nilai. Ada nilai harian. Formatif. Jadi 2P dikali 2 dia. 7 dia berarti 14. P tambah Q. 1 nilai subsumatifnya. Setiap 3 bulan atau setiap 2 bulan ada setiap guru lagi memberi ujian. Ulangan harian. Nah itu. 1 nilainya diambil. Baru ujian semesternya subsumatifnya 1. Misalnya dapat 7. Maka 2 kali 7 ini 14, tambah 7, tambah 14, berapa? Baru bahagi 5. 2P tambah Q tambah 2R per 5. Kalau rata-ratanya 6,0, naik kelas. Itu kurikulum 84, orientasinya pada keterampilan proses. Artinya, 2 jam pelajaran kita mengajar di kelas, maka diberi pekerjaan rumah anak-anak setengah. Itu yang disebut orientasinya. 10 tahun kemudian, Profesor Dr. Wardiman Widjodiningrat menjadi Mendikbud. Maka lahirlah kurikulum kita namanya kurikulum orientasinya link and match. Artinya keterkaitan kesepadanan itu. Jadi apa yang diajarkan di sekolah, misalnya perhotelan dia, atau bengkel dia, STM, dan sebagainya, sama persis dengan dunia kerja. Tidak perlu lagi dilatih dia 3 bulan, di kursus 3 bulan baru bisa kerja di bengkel. Langsung kerja. Karena di sekolah itu telah ditempa kurikulumnya disesuaikan. Begitu juga kurikulum 2004 itu yang disebut berbasis kompetensi KBK itu sampai kurikulum 13 sekarang disempurnakan lagi kurikulum
apa namanya, merdeka, apa istilahnya lagi sekarang saya tidak tahu lagi. Ya, jadi Ustaz ada perubahan-perubahan. Jadi sistem. perubahan itu adalah mengikuti tentang perubahan perkembangan negara. Ilmu pengetahuannya berkembang, sosial politiknya berkembang dan sebagainya. Itu yang disesuaikan dengan mencapai tujuan negara, tujuan pendidikan nasional. Gitu. Ya, saya kira itu untuk gambaran umum. Baik. Yang bisa nanti dijadikan bahan tanya jawab kita. Ya, dan kita alangkah baiknya menyoroti betul-betul tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Karena di sana banyak berbicara tentang etika, akhlak, moral anak-anak kita. Saya kira sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa konsep pendidikan yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan konsep pendidikan tentunya menghormati guru dan menghormati orang tua. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Strategi Pemutuan Pendidikan Agama Berbasis Sekolah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Hamzah Ruji MM yang merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Amin Kelurahan Balaroa untuk bertanya. Tafadhol, Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar dari Majelis Taklim Al-Amin Balaroa, Palu Barat. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap pendidikan yang berkualitas? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Samsidar atas pertanyaannya. Baik, saya persilakan lagi. Berikutnya dari Majelis Taklim Al-Amin. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Rosida dari Majelis Taklim Al-Amin Balaroa, Kecamatan Palu Barat. Mau tanya nih Ustadz, bagaimana cara meningkatkan mutu pembelajaran dalam TPA? Dan adakah dalil atau hadis dalam Al-Quran yang pengembangan pendidikan secara ideal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Samsidar dan Ibu Rosida dari Majelis Taklim Al-Amin. Mungkin kita buka dua dulu Ustadz. Ya, mungkin kita jawab pertama dari Ibu Samsidar ini Ustadz dari Majelis Taklim Al-Amin tentang pandangan Islam Ustadz. Pendidikan berkualitas. Tafadhol Ustadz. Iya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki dua persyaratan. Pendidikannya, persyaratannya dua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang pertama, orang selalu beriman kepada Allah. Artinya dia yakin bahwa perubahan pendidikan apapun negara terjadi ini, tidak boleh perubahan ini mengarah kita kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, kepada kezaliman, kepada kehancuran. Tapi pendidikan ini dikembangkan harus pendidikan yang mengarah kepada kedekatan kita dengan pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, pencipta teori-teori pendidikan oleh manusia ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, alladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu kepada derajat yang tinggi. Beberapa derajat. Jadi dinaikkan. Orang yang memiliki pendidikan berkualitas, dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Masya Allah.
Jadi kalau orang hanya memiliki pendidikan di otaknya, tinggi otaknya, tapi imannya, hatinya lemah, maka tidak ada derajat itu dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kamu. Pertama orang beriman, dan yang kedua utul ilma darajat, ialah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga pandangan Islam terhadap pendidikan yang berkualitas adalah bagaimana manusia penghuni bumi ini mampu mengembangkan kecerdasan spiritualnya yang dibangun dan dilahirkan oleh hidayah iman di dalamnya, melahirkan kecerdasan spiritual, kemudian disatukan dengan kecerdasan intelektualnya yang dilahirkan oleh hidayah yang kedua, ialah hidayah akal dari Allah. Masya Allah. Jadi dua hidayah itu, hidayah iman melahirkan kecerdasan spiritual, dan hidayah akal melahirkan kecerdasan intelektual. Itu yang disebut dengan kualitas pendidikan itu dalam pandangan Islam. Jadi kalau misalnya kita berbicara begini, di Al-Quran mengatakan ulul albab itu adalah ilmuwan. Itu Al-Quran mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, malam dan siang adalah tanda bagi orang-orang ulil albab, orang ilmuwan. Berilmu. Siapa mereka berilmu itu? Dalam pandangan Islam itu. Siapa ilmuwan itu? Allah menjelaskan definisinya. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ilmuwan ulul albab ialah orang-orang yang selalu mengingat Allah pada saat dia berdiri. Dia capek berdiri, dia duduk. Wa qu'udan, dia duduk. Capek dia duduk. Wa ala junubihim. Dia berbaring. Begitu dia berbaring, masih tetap apa yang dia buat? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia selalu berpikir tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Sesudah dia capek berpikir, dia pasrah kepada Allah. Apa dia bilang? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ini orang ilmuwan. Orang pendidikan yang tinggi dalam pandangan Islam, orang yang berkualitas itu. Nah, kemudian yang kedua tadi, Ya, dari Ibu Rosida ya, Ustadz tentang ini meningkatkan mutu pembelajaran. bagaimana cara meningkatkan mutu pembelajaran? Seluruh dalam teori meningkatkan mutu pembelajaran itu yang berbasis di sekolah, kuncinya di sekolah. Dan kuncinya pendidikan sekolah itu dua, manajemen kepala sekolah dan kompetensi guru. Dari 6 faktor pendidikan yang sekarang sudah ditambah 1, saya lihat beberapa buku, yaitu ditambah 1 interaksi pendidik dan anak didik. Ya, kalau yang pertama dulu kita pelajari 6 faktor pendidikan itu atau unsur pendidikan, yaitu pertama faktor tujuan, dia memberi arah sesuai dengan tujuan negara, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu pendidik, ada gurunya berkualitas, kompetensinya hebat. Yang ketiga anak didik ada. Yang keempat ada kurikulum atau konten, materi yang diajarkan. Kalau matematika apa, fisika apa, biologi apa, kemudian Al-Quran apa, hadis apa, mutala apa, muhadas apa, mahfuzat apa, semua sudah dirancang. Ya, mungkin ada dan fikih juga Ustadz ya. Sudah ada semua. diatur. Guru yang baik adalah menyiapkan semua itu sebelum masuk kelas. Itu dalam teori. Jadi jangan guru masuk di kelas tanpa persiapan. Bagaimana anak-anak tidak bodoh? Ya. Apa yang ada di akalnya itu diajarkan. Tapi dalam teori pendidikan tidak. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah itu harus direncanakan dulu oleh setiap guru. Bahan 1 semester itu dipilah-pilah. Pertemuan pertama 2 kali 45 menit, materi saya ini, tujuan saya ini, mengukur ketercapaian materi, alat evaluasi saya ini, baru dia masuk kelas. Ya tidak boleh guru masuk kelas hanya dengan buku. Anak-anak dulu halaman 17, sekarang halaman 21. Ya, jadi lebih banyak tugas-tugas Ustadz ya. Tidak boleh. Dalam teori pendidikan harus terencana betul, guru harus siap. Ya. Sebab sekarang ini siswa biasa lebih duluan dia tahu daripada guru. Karena siswa itu memainkan, dia punya HP yang canggih, Android yang bagus tentang teori-teori apa dia. Begitu biasa diajarkan oleh gurunya, dia sudah paham. Kalau dia sudah paham, dia mengganggu temannya. Dia pikir, saya sudah tahu. Dia ganggu temannya. Maka hilang namanya pengelolaan kelas dari guru. Ada 2 itu. Ya. Tujuan instruksional 1, guru mengajar yang baik. Dan pengelolaan kelas 1, bagaimana jangan ada 1, 2 mengganggu. Mengapa dia mengganggu?
Mungkin bukan hanya karena nakal, karena dia sudah tahu pelajaran itu. Sehingga dia pikir untuk apa. Jadi dia macam-macam dia buat di situ. Terganggu orang lain, konsentrasi yang lain belajar. Maka itu tadi dibutuhkan guru yang ideal itu. Konten guru itu harus betul-betul dia pahami. Dan manajemen sekolah itu mengatur semuanya. Nanti ada laporan wali kelas pada kepala sekolah. Maaf kepala sekolah, itu bapak itu, ibu itu, guru ini, apa dia masuk itu anak-anak ribut, baru masuk dia teriak semua anak-anak. Kan ada biasa guru masuk kelas, walaupun pintar guru itu, tapi karena tidak siap, ditertawakan oleh anak-anak. Anak-anak berteriak, tertawa anak-anak, kakak, biar sudah dia pukul meja keras-keras, tidak ada anak-anak diam, ketawa terus. Dilapor kepada kepala sekolah, misalnya, Pak Kepala Sekolah ada terjadi tadi, aduh kasihan guru itu begini. Masuk guru, kepala sekolah mengatakan masuk di ruangan, gitu masuk kemari. Kepala sekolah langsung tahu ini kelemahannya. Kepala sekolah tanya, bapak tadi dari rumah mandi baru masuk di sini. Ini hanya kita dua ini, kepala sekolah dengan kita. Oh iya Pak, mandi. Lantas bapak berpakaian tadi melihat di cermin baru ke sekolah atau tidak? Oh tidak Pak, itu. Mengapa? Bapak tahu mengapa anak tertawa tadi? Di bawah mata bapak itu ada tai mata yang kering. Iya. Jadi bapak hebat mengajar, tapi anak-anak ketawa terus. Karena bapak tidak siap diri menghadapi anak-anak di kelas. Itulah sebabnya setiap guru, setiap sekolah itu, kalau saya dulu waktu kepala sekolah ya, harus ada cermin lengkap besar di ruangan guru. Dan sebelum masuk kelas, guru itu harus bercermin dulu, baru masuk kelas. Jadi harus cermin. ada kesiapan Ustaz ya? Masya Allah. Salah satu kesiapan itu. Sebab bisa saja guru yang pintar ditertawakan, akhirnya tidak tercapai tujuan pembelajaran di kelas selama 2 kali 45 menit. Itu. Dan itu terjadi. Karena kita bukan tidak paham, tapi kita tidak siap dalam memahami. Jadi kalau mau jadi bagaimana tadi sekolah berkualitas, guru berkualitas, pendidikan berkualitas, kemudian bagaimana pendidikan ideal itu adalah berbasis di sekolah. Kuncinya manajemen kepala sekolah, dan yang kedua adalah kemampuan penguasaan konten guru. Kalau dia guru bahasa dia kuasai betul. Bukan hanya guru buku 1 dia baca sebagai buku pegangan, tapi buku penunjangnya sampai 5, 6. Tentang satu materi, misalnya kalau bahasa Indonesia kompositum, kata menjemuk, atau frase idiomatikal, frase namanya juga itu. Frase idiomatikal kah yang ungkapan, atau frase indosentrik atau frase eksosentrik ya. Dia ini buku pegangannya. Tapi frase ini yang dia pelajari ini harus dia lihat buku juga di sana. Tentang itu. Sehingga 7 buku dia baca sama persis dengan ini, dia terangkan, enak dia menerangkan kepada anak-anak. Biar pertanyaan apa dari anak-anak dia pahami. Nah, itu. Itu kalau kita berbicara tentang itu. Sama juga mengajarkan hadis. Mengajarkan Al-Quran, menghafal anak-anak. Usahakan guru lebih dulu menghafal. Kan begitu. Jangan sampai suruh anak-anak menghafal surat Al-Baqarah, surat Al-Anfal ayat 1 sampai 5 misalnya. Tapi guru tidak pernah baca hafal. juga. Ya. Tidak bisa, harus dia kuasai. Ya. Guru agama membaca Al-Quran harus lancar. Guru agama membaca Al-Quran harus belajar tajwid. Karena tajwid itu ada diajarkan. Ikhfa syafawi 15 hurufnya. Idgham bi gunna 4 hurufnya. Idgham bila gunna 2 hurufnya. Tidak boleh dengung. Kalau idgham bi gunna harus dengung. Man yaqulu, nun mati bertemu dengan ya. Man yaqulu 4 harakat. Ya. Nun bertemu dengan lam. Min ladungka dibaca min ladungka. Tidak ada min lagi, dia ada nun di situ. Itu idgham bila gunna. Jadi guru kalau udah mengajarkan Al-Quran harus dia pahami itu juga supaya anak-anak lebih tahu, lebih pintar anak-anak. Saya sendiri sarjana bahasa, saya bisa kuasai itu dan bisa menjadi Dewan Hakim Tajwid pada MTQ provinsi. Berapa kali saya dipakai? Karena saya banyak membaca, banyak belajar, banyak membaca. Praktek. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi itu, kalau mau berkualitas siswa, gurunya harus berkualitas. Bagaimana mungkin bisa berkualitas siswa kalau gurunya tidak berkualitas? Ya, tidak siap. Bagaimana kesiapan? Salah satunya adalah menyusun perencanaan masuk kelas itu selama 1 semester itu. Sudah dia susun. 18 kali pertemuan. Jadi dalam 1 Ustadz semester. ada silabusnya Ustadz ya? Harus ada silabusnya. Ya. Yang namanya orang sekarang ini perencanaan pembelajaran barangkali namanya sekarang. Apapun namanya itu yang jelas ada perencanaan itu baru bisa masuk kelas. Ya. Ya. Kalau silabus itu biasa berkaitan dengan kurikulum. Silabus untuk setiap mata pelajaran.
Tetapi ada perencanaan untuk masuk kelas, namanya apa istilah sekarang saya sudah, karena saya bukan lagi ya, sudah pensiun sudah lama, tidak di. Jadi ada istilah terbaru Ada mungkin Ustaz istilah ya? terbaru itu, tetapi intinya tidak jauh beda dengan intinya teori pendidikan dunia yang kita kembangkan. Kira itu ya. Jadi itu yang pertanyaannya tadinya. Iya. Kualitas itu ditentukan oleh guru. Jangan kita mengatakan, oh orang tuanya tidak ajar. Benar ibu, orang tuanya tidak ajar. Benar bapak. Tapi sekarang kalau dibalik lagi bertanya, cari mana bapaknya anak itu. Ternyata tinggal di panti, tidak dia tahu papanya, tidak dia tahu mamanya. Dan berapa jumlahnya? Apakah hanya 1000 di Kota Palu misalnya? Kita cari, kita tidak tahu, tidak paham. Sebab itu kita gunakan husnuzan, baik sangka saja. Dan kita kembali pada diri kita sebagai guru, oh harus begini, berarti guru ini penting. Itu karena merencanakan adalah guru. Nah, kalau siswa yang lengkap orang tuanya masih bagus, ya kita tinggal panggil orang tuanya, nanya bapak tadi berkelahi, selesai. Bapaknya bilang, jangan lagi berkelahi besok, bikin malu papa. Papa ini begini dikenal orang, anaknya lagi jadi preman di sekolah. Ah, jangan memang. Ah, ya kan? Tapi bagaimana kalau tiada papanya, mamanya? Kemudian ada lagi berkaitan dengan biasanya kita lupa. Baik orang tua maupun guru, kita lupa. Karena ini perkembangan, mengikuti perkembangan. Misalnya, ada acara halal bihalal. Diadakan oleh sekolah. Undang elektron, kagak elektron. Baru pilih anak-anak yang bagus suaranya untuk menyanyi. Oh, didapat satu anak yang cantik dan gagah suaranya. Kelas 4 SD. Nah, hati-hati ini. Jangan sampai begitu bagusnya suara anak ini, tapi lagu yang dia bawakan tidak sesuai dengan moral. Misalnya judulnya Janda. Iya. Tidak sesuai dengan konsep halal bihalal. Tapi suaranya bagus. Iya, suaranya bagus ya. Baru sekarang, oh aku rasakan Iya, Ustaz. tak punya suami. Kenapa itu? Ada apa itu? Ini tidak ada teori pendidikan begini. Seharusnya dia roba ini. Guru yang bagus, dia cari metode, roba dengan ilmu. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya ilmu, rasanya menderita. Masya Allah. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa menyesal dan penderitaan. Ini metode mengarah kepada kualitas pendidikan yang islami. Jadi ada tadi lagu-lagu janda, masih anak kelas 10 tahun umurnya sudah menyanyikan lagu janda, ganti. Syairnya ganti. Syairnya diganti dengan Ya, lagunya kalimat-kalimat. tetap. Iya. Kalimat-kalimat thayyibah Ustaz. Kalimat-kalimat thayyibah, iya. Itu juga lah bagian pendidikan berkualitas sebenarnya. Itu. Nah, saya kebetulan dulu guru juga yang di SPG Al-Khairat, saya mengajar tentang pembinaan pengembangan kurikulum dan keterampilan mengajar. Saya 3 tahun setengah dan murid saya sudah jadi kepala sekolah semua sekarang di Sulawesi Tengah ini. Dan ada lagi guru biasa, kepala sekolah, ada KUPTD, Masya Allah. banyak. Ada juga karena reformasi jadi camat. Ya. Ada berapa orang ketemu saya baru-baru di kabupaten ini, Sigit. Kemudian siapa? Oh saya muridnya Ustadz dulu di SPG Al-Khairat. Oh subhanallah, ini kan. Itu. Jadi saya pernah membawa mata pelajaran itu. Pembinaan pengembangan kurikulum, keterampilan mengajar. Di SMA saya mengajar tentang Masya Allah. Pendidikan moral Pancasila, bahasa sastra Indonesia, kemudian sejarah nasional dan sejarah dunia. Kemudian pindah di Palu ini setelah dari Kendari, saya ajar lagi sosiologi, antropologi, dan bahasa Arab. Sampai saya dikirim 6 bulan ke Libya. Karena bahasa Arab itu 50 orang diseleksi lulus saya. Urutan kedua, ketiga, saya dikirim 6 bulan belajar itu. Masya Allah. Perdalam bahasa Arab lagi. Nah, saya pikir padahal saya ini adalah dari sarjana bahasa Indonesia. Iya. Ya, tapi karena kita dari pesantren dulu, dari PGA DDI, kita betul-betul diajarkan bagaimana disiplin belajar oleh guru kita, maka semua itu masih teringat semua materi-materi itu. Ya, baik. Itu. Baik, terima kasih Ya, Ustadz atas penjelasannya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah
Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Strategi Pemutuan Pendidikan Agama Berbasis Sekolah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Hamzah Ruji MM yang merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, karena belum ada penelpon, saya persilakan satu orang lagi dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Amin, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat. Tafadhol Ibu. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertanya wabarakatuh. Ustadz, guru dan komite di sekolah biasanya bersama-sama membantu pendidikan. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, namanya Bu, namanya? Haja Mas Ana Haja Mas Ana. dari Majelis Taklim Al-Amin, Balaroa. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin langsung dijawab Ustadz. Guru dan komite sekolah biasanya bersama-sama. Mungkin ada kerjasama seperti apa Ustadz? Ya. Sebenarnya komite sekolah itu dia lahir dengan Kepmendikbud 044-U-2002. Itu pertama itu. Jadi ada istilah komite dulu sampai lahir Dewan Pendidikan itu ya. Dewan Pendidikan membawahi komite pendidikan. Itu lahir dengan adanya Kepmendikbud itu nomor 044-U-2002. 2002 bukan 22 ya. Iya, 2002, iya. 2002. Itu intinya ada 4 ya. Tugas dan fungsi atau peranan komite itu membantu kepala sekolah itu ada 4. Kalau kepala sekolah itu tugasnya itu dikenal dulu dengan emas lim. Itu adalah edukator, ahli mengajar. Bisa jadi kepala sekolah. M-nya manajer, ahli memanage, mengelola kurikulum, mengelola keuangan, mengelola siswa, mengelola BP, bimbingan, mengelola koperasi, mengelola pegawai. Gitu. A-nya administrator, ahli administrasi, merencanakan konsep surat, model-model surat dia. Bisa jadi kepala sekolah kalau dia milih. Ada lagi S-nya, supervisor, cara mensupervisi guru. Dia guru bidang bahasa Indonesia, tapi yang dia supervisi ini matematika. Dia mampu. Bukan konten matematika yang dia, tapi metode guru itu, cara mengajarnya. Cara mengajar, ya. Bahasa dia pakai itu apa, anak-anak paham atau tidak. Itu. Sekarang, begitu ada lagi komite di sekolah itu, maka kerjasama kepala sekolah dengan komite untuk apa? Untuk meminta pertimbangan apa yang diprogramkan oleh sekolah bersama-sama komite untuk membicarakan. Tidak boleh jalan sendiri kepala sekolah, jalan sendiri komite. Tidak boleh juga komite menganggap lebih tahu dia dari kepala sekolah karena dia bukan rumahnya kepala sekolah di sini. Harus kepala sekolah lebih mengetahui. Tapi dua-dua ini harus bekerja sama di dalam melahirkan program pemutuan pendidikan terhadap anak-anak. Jangan yang diurus hanya pagar terus. Iya. Kumpul uang hanya pagar, kumpul uang hanya pagar, kumpul uang hanya ini. Ujian pakaian seragam, tidak. Tapi bagaimana disodorkan program itu kepada, ini program pemutuan kami. Kami akan membentuk dalam satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok belajar. Setiap kelompok adalah 6 orang. Dan kelompok 6 orang ini ada satu guru menjadi koordinatornya. Malam apa? Malam Kamis dia. Di mana? Di sini. Alamat mana? Alamat Jalan Manggis. Di rumahnya siapa? Ini. Wah, sudah. Maka guru ini ke sana. Ini kerjasama antara sekolah dengan pihak komite. Diharapkan anak-anak betul-betul tidaklah salah anak-anak. Jadi Ustadz seiring sejalan antara komite dengan kepala sekolah. Komite dengan kepala sekolah sejalan. Dan itu bagus program itu. Bagus sekali. Nah, makanya kalau masih ada yang belum paham, diberi pemahaman dengan memperlihatkan, menggandakan namanya tugas fungsi komite yang itu. Bagikan. Fotokopi berapa nilainya, berapa puluh ribu fotokopi. Bagi. Baca. Terjadi kesalahan, maka ditegur oleh temannya. Jangan, sudah salah kita ini. Ini tugasnya kepala sekolah, jangan kita ambil alih. Ini tugasnya guru ini. Masa kita komite ambil alih? Atau ada tugasnya komite ini, mengontrol orang buat pagar di sana. Kenapa guru lagi duduk-duduk di sana? Mengontrol. Udah boleh. Itu. Jadi ini yang disebut dengan tugas. Misalnya begini, ada anak-anak sudah 3 hari tidak hadir. Terus marah wali kelasnya. Kepala sekolah mengambil tindakan. Kurang ajar ini anak, tidak biasa begitu-begitu. Tapi anak ini takut juga untuk melapor. Dia tidak hadir.
Nah, telepon komite. Ada barangkali Komio punya kemenakan ini. Kenapa? Ini dia ada di sini, tapi sudah 3 hari tidak datang. Begitu dicek, kepala sekolah perintahkan wali kelas, cari di mana alamatnya. Anda pasti tahu. Cari, ternyata anak itu baru seminggu yang lalu sakit mamanya dan baru 2 hari lalu langsung meninggal dunia. Sehingga dia tidak ke sekolah. Karena mengurus dari sakit mamanya sampai meninggal. Tapi dia takut. Sampaikan kepada ini. Nah, biasanya kan sering terjadi. Kita biasa begitu sebagai kepala sekolah. Saya juga dilaporkan. Malah pernah ada orang tua marah mengamuk. Kenapa Bapak kepala sekolah bilang anak saya narkoba? Saya turunan orang baik-baik. Ngamuk dia. Oh ya Bu, Bapak, Ibu, tenang ya. Tenang. Ya. Yang begini tidak boleh diselesaikan, ada wali kelas, ada guru, ada situ. Harus anaknya dipanggil ke sini. Tapi dokumen, datanya sudah lengkap dengan kepala sekolah. Sudah. Tutup pintu, kunci pintu. Tinggal dia dengan anaknya, Bapak, Ibu. Nah, baru saya tanya, nak, di sekolah tidak boleh kamu, nak, berbohong terhadap orang tua, nak, ya. Kalau kau berbohong, nak, bukan hanya masuk neraka kau, nak. Di dunia sudah dapat celaka nanti kau. Nah, sudah. Benar kau malam sekian, nak, ini dengan temanmu nama ini, kau minum ekstasi, nak? Gini. Menangis dia. Dia peluk papanya, dia peluk mamanya. Minta maaf saya papa, ampun saya papa. Ini. Jadi papanya tadi sudah merasa bersalah karena membentak kepala sekolah. Ada hal-hal yang tidak ditahu orang tuanya, tapi sekolah tahu. Inilah kehebatan sebutnya kerjasama sekolah dengan komite itu, dengan orang tua itu. Jadi, tapi ini akan lahir dari ide-ide cemerlang dari seorang kepala sekolah, dari guru. Jadi tidak sembarang dia lahir. Ya, baik Ustadz, karena mengingat durasi waktu mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwa pendidikan maupun pendidikan agama Islam ataupun pendidikan umum berbasis sekolah, artinya kepala sekolah dengan guru itu harus seide, sejalan dia. Yang kedua, kerjasama kepala sekolah guru atau pihak sekolah ini harus aktif, efektif dengan komite orang tua. Itu. Dan yang ketiga, supaya sekolah itu berkualitas, pendidikan berkualitas, maka dana-dana BOS yang ada diturunkan pemerintah setiap sekolah ratusan juta itu, ambillah untuk beberapa item itu, berapa ratus juta atau berapa puluh juta, untuk peningkatan kualitas siswa itu mungkin mengadakan in-house training guru masing-masing, kumpul 5 orang guru matematika, kumpul 5 orang guru bahasa Inggris, kumpul 5 orang guru IPA ini, buat satu rumusan apa yang betul-betul begitu anak-anak diuji langsung dapat 8 ke atas semua, tidak dapat 6, biar 1. Kenapa? Kehebatan tadi menyusun itu. Nah, ini juga diambilkan dari guru supaya dari uang BOS itu tidak salah-salah dia. Nah, itu saja saya kira 3 kesimpulannya peningkatan mutu berbasis sekolah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin bisa doa sedikit Ustadz sebelum kita tutup. Mungkin doa pendek. Oh iya. Mari kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin ya Allah. Wa afiyatan fil jasadi wa Amin ya ziyadatan Allah. fil ilmi wa barakatan fil rizqi, Amin ya tawbatan Allah. qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa Amin ya najatan Allah. minan nar wal afwa indal hisab. Amin ya Allah. Rabbi ja'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa yaminina nuran Amin ya wa Allah. shimalina nuran wa min bayna yadayna nuran Amin ya wa min Allah. khalfina nuran min fawqina nuran wa min tahtina nuran Amin ya Allah. wa'zim lana nuran yaumal qiyamah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih penjelasan dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Ustadz menyampaikan bahwa pendidikan Islam berbasis sekolah yang berkualitas harus ada kerjasama antara kepala sekolah, komite, dan guru. Dan tentunya Ustadz juga menyampaikan tadi bahwa nilai-nilai Islam harus diterapkan dengan nilai akhlak sesuai dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Hamzah Ruji MM yang merupakan Ketua 1 Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Ustadz telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan bisa kami undang kembali Ustadz. Boleh, Syukur boleh, Ustadz. boleh. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amin, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat. Terima kasih ibu-ibu
telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Bu. Terima kasih Bu. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.